Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Fauzan dengan NPM 10.321.0043. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework psikologi bisnis. Untuk yang pertama itu adalah tentang strategic direction capital atau fondasi, bisa disebut dengan fondasi arah organisasi. Dengan yang komponen pertama itu adalah philosophic and value falsafah dan nilai, adalah dasar alasan usaha ada. Yang berikutnya adalah vision and mission, yaitu adalah gambaran masa depan dan tugas inti dari organisasi. Berikutnya adalah business objective and target, atau sasaran konkret yang meliput output, market share, atau revenue. Yang berikutnya yang keempat adalah strategic intent atau bisa disebut prioritas strategis jangka menengah atau panjang. Bisa juga contohnya sebagai fasilitasi workshop, visi atau validasi nilai dengan stakeholder, atau tetapkan target tahunan terukur. Yang berikutnya adalah organizational capital. Yang pertama adalah leadership and management, bisa disebut gaya kepemimpinan, struktur pengambilan keputusan. Berikutnya adalah organizational culture, itu adalah norma perilaku kebiasaan kerja. Yang ketiga adalah infrastructure and management technology, itu bisa termasuk sistem IT, proses, alat, contohnya adalah ERP, CRM, atau dashboard. Yang terakhir adalah knowledge and informational management, itu adalah dokumentasi, pembelajaran organisasi, dan QM. Contoh tindakannya itu bisa pelatihan pimpinan, update SOP, implementasi dashboard KPI, sistem knowledge base. Yang ketiga adalah human capital, atau kompetensi yang dimiliki manusia dalam organisasi. Dalam human capital ini ada 4 kompetensi utama. Yang pertama adalah individual competence, atau kemampuan teknis dan perilaku tiap orang. Yang kedua teamship competence, kemampuan kolaborasi dan kerja tim. Yang ketiga adalah organizational competence, kemampuan organisasi secara keseluruh seperti proses atau adaptasi. Yang keempat adalah social and environmental competence, itu adalah kemampuan berinteraksi sosial dan tanggung jawab lingkungan. Contoh tindakannya bisa adalah asesmen kompetensi, pelatihan cross fungsional, program CSR, dan sustainability training. Yang keempat adalah interaksi organisasi atau human capital dengan 2 arah, yaitu adalah gambaran menunjukkan hubungan timbal balik antara organisasi membentuk lingkungan dan kebijakan yang memperkuat kompetensi manusia. Sebaliknya, kompetensi manusia merefleksasi organizational capital. Itu bisa bermaksud investasi pada organisasi dan orang yang harus berkelanjutan seperti resilience or capital dan resourcing competence. Berikutnya adalah yang kelima adalah business psychology framework, atau dengan model 2019 atau inti psikologi bisnis. Dari ini ada 2 elemen inti yang berhubungan 2 arah, yaitu adalah pertama productivity atau produktivitas, yang kedua adalah psychological well-being atau kesejahteraan psikologis karyawan. Maksudnya adalah produktivitas tinggi dan kesejahteraan psikologis saling mempengaruhi positif. Antara organisasi yang sehat psikologis, manusianya cenderung lebih produktif. Sebaliknya, produktivitas yang berkelanjutan perlu dukungan kesejahteraan. Contoh tindakannya bisa berupa program keseimbangan kerja hidup, EAP, redesign pekerjaan agar bermakna, dan pengukuran burnout and engagement. Yang terakhir adalah external force. Bisa dilihat di atas external force itu atau business threshold. Dari gambar ini menunjukkan eksternal pasar bisa termasuk pasar regulasi, teknologi, kompetitor, dan ekonomi yang mempengaruhi hasil bisnis
Organisasi harus memantau dan menanggapi faktor ini agar hasil sesuai target. Berikutnya adalah yang ketujuh adalah sustainable business excellence and happiness. Itu bisa tujuan akhir. Itu bisa bermaksud hasil akhir bukan dari sekedar profit singkat melainkan keunggulan bisnis yang berkelanjutan plus kebahagiaan atau stakeholder value dan employee well-being plus dampak sosial. Contoh indikatornya itu adalah laba berkelanjutan, kepuasan pelanggan, INPS, NPS, metrik ESG. Yang ke-8 adalah feedback loop atau continuous improvement. Dari hasil dan capaian atau sustainable business ada panah balik ke strategic direction and elemen lain, menandakan siklus belajar, evaluasi, pembaruan visi atau strategi, perbaikan organisasi dan pengembangan kompetensi. Ini memastikan agar adaptasi terus menerus. Berikutnya yang di atas kiri ini adalah metrik dan tindakan praktis singkat. Yang pertama adalah validasi vision validation, yang kedua adalah vision redefinition, why they have its vision and mission, how they create its vision, how they cashed from vision to mission, filosofi pendirian usaha, nilai-nilai yang diperjuangkan. Yang berikutnya adalah asumsi dasar tentang manusia, tujuan akhir membangun usaha, business process, business plan, sukses model, KPI, goals and target, strategy choice, stretch intense. Dari yang saya bahas itu bisa saya ringkas singkat, yaitu framework ini menggambarkan alur dari nilai dan visi. Berikutnya strategi dan target, capital organization dan kapital manusia yang saling memperkuat, pusat psikologis yang mengumpulkan productivity and well-being, menghasilkan keunggulan bisnis berkelanjutan dan kebahagiaan. Seluruh proses didorong oleh umpan balik dan adaptasi terhadap faktor eksternal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.